Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah yang Allah insyaallah muliakan. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan memperkuat materi yang terdahulu. Sebelumnya kita telah diperkenalkan dengan syarat kita akan belajar lebih jauh mengenainya pada bab pelajaran ini. Kata lain yang sangat penting dalam menunjukkan syarat adalah in. Artinya adalah jika. In tadhhab adhhab. In tadhhab adhhab. Sebelumnya adalah tadhhabu adhhabu. Artinya adalah jika kamu pergi maka saya akan pergi. Kamu pergi, saya pergi. Perhatikan ikhwani fillah bahwa kedua fi'il dalam syarat dan jawabul syarat adalah madzum. Nih, madzum. Ya, sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, madzum itu ditandai untuk mufrad itu adalah sukun. Apabila kondisinya adalah mutsanna dan jamak, maka kondisinya adalah hadfun nun, ya. Itulah sebabnya mengapa in dalam saudara-saudarinya atau saudari-saudarinya di adawat syarat, yaitu kata-kata bersyarat yang mengubah fi'il menjadi mazum. Nah, Ustaz akan membuat contohnya terlebih dahulu. Ya, contoh pertama nih. In ta'kul ta'aman fasidan tamrod. Jika kamu makan makanan yang rusak, maka kamu akan sakit. In adawatus syarat. Ini adalah fi'il syarat atau syaratnya, ya. Yang ini adalah jawabul syarat. Ketika in memasuki ke dalam fi'il, maka tugas dia adalah menjazmkan. Yang asalnya adalah ta'kulu tamrodu, ketika masuklah in atau ketika masuk in, maka kondisi rofa'nya berubah menjadi jazm atau madzum, dijazmkan. In ta'kul asalnya ta'kulu ta'aman fasidan tamrodu. Ketika masuk in, berubahlah kondisinya yang tadinya dhammah menjadi sukun. In ta'kul ta'aman fasidan tamrod, seperti itu. Contoh yang kedua di sini in tan suruh waha yan surkum. In tan surullaha asalnya tansurunallaha yansurukum tansurunallah, ini asalnya ada nun. Yansurukum ini asalnya adalah dhammah, ya. Karena dimasuki oleh adawatus syarat, maka kondisinya berubah. Yang tadinya ada nun dihilangkan, nunnya hadfun nun, ya. Yang asalnya thubutun nun, masuki adawatus syarat, dia menjazmkan, ya. Salah satu tanda jazm ketika masuk ke dalam fi'il untuk yang mutsanna dan jama', kecuali hunna, ya, dhamir hunna yang bergabung dengan nun niswah.
sama nun taukid, maka mereka kondisinya adalah hadfun nun. Adapun apabila dia masuk ke dalam fi'il mufrad, maka dia akan mensukunkan. Artinya adalah jika kalian menolong agama Allah, niscaya dia Allah itu akan menolong kalian, ya. Wa yutsabbit aqdamakum. Nah, ditambah lagi nih, wa yutsabbit. Asalnya yutsabitu karena ada waw ataf, ya. Dia ini mengikuti kondisi yang sebelumnya. Wa yutsabit, bukan wa yutsabitu. Karena apa? Karena hukum ini berlaku untuk hukum ini, sama ya, menjadi jazmkan. Contoh yang lain, yang ketiga, wa illa. Wa illa tagfirli wa tarhamni akun minal khasirina. Illa itu gabungan antara in dan lam. La, wa in la, nggak mungkin, ya. Aturan dalam bahasa Arab, ketika ada nun sukun bertemu dengan lam, maka dia akan bergabung dengan yang sesudahnya, mengikuti kata yang sesudahnya. Wa illa dihilangkannya, digabungkan illa. Wa in la, asalnya in la, gitu kan. Illa susah. Wa illa, jika engkau tidak, tagfirli mengampuniku, wa tarhamni tagfirli jika engkau tidak mengampuniku, wa tarhamni dan tidak memberikan rahmat atau kasih sayang kepadaku, akun, ya, kana yakunu, akunu asalnya karena ada in syariyah, hilanglah wawunya menjadi akun minal khasirin, maka aku termasuk, ya, keadaanku dari orang-orang yang merugi. Seperti itu, teman-teman. Baik, itu yang pertama. Contoh yang kedua adalah, ada syarat yang kedua adalah man. Man artinya untuk yang berakal, siapa atau barang siapa. Faman ya'mal, famay ya'mal mithqala dzarrah khairan yarahu. Maka barang siapa atau siapa yang melakukan kebaikan, ya'mal mithqala dzarratin, kebaikan, ya, ya'mal kebaikan, mithqala dzarrah sebesar atau seberat dzarrah, biji yang sangat kecil sekali, yarah, maka dia akan diperlihatkan hal itu, dia akan melihatnya. Mana nih ada waktu syarat? Nah, ini ada waktu syaratnya. Mana fi'il atau isim syaratnya, ya? Syaratnya mana? Ya'malnya. Khairan yarah. Nah, ini jawabus syarat. Seperti itu, ya. Man juga termasuk isim syarat, ada waktu syarat, ya. Bisa juga menjadi isim istifham, seperti itu, ya. Tergantung kata yang sesudahnya. Man anta, siapa kamu, itu bedakan dengan famay ya'mal. Ketika dia masuk ke dalam fiil, dua fiil ini berubah kondisinya menjadi isim syarat atau fiil syarat dan jawab syarat. Contoh yang ketiga adalah ma, atau artinya apabila. Ini khusus buat sesuatu yang tidak berakal. Contoh, ya, wa ma taf'alu min khairin
ya'lamullah. Artinya adalah, dan apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, maka Allah, di sini ya fa'ilnya, akan mengetahuinya. Fa'ilnya didahulukan, maf'ulnya fa'ilnya diakhirkan, maf'ulnya diawalkan. Ini madzum karena apa? Dengan tanda apa? Dengan tanda dibuang nunnya. Misalnya taf'aluna min khairin ya'lamuhullah gitu. Ketika ma masuk di sini dia menjadi adawatus syarat, maka kondisi fiilnya berubah menjadi fiil syarat dan jawab syarat, seperti itu ya. Ya'lamhu asalnya ya'lamuhu. Contoh selanjutnya, mata, kapan, pun, bukan kapan. Kalau istifham itu kan kapan. Kalau mata di sini adalah kapanpun. Contoh, mata tusafir, usafir. Kapanpun kamu safar atau bepergian, maka aku akan safar. Seperti itu ya. Insya Allah teman-teman sudah paham lah. Jadi tujuannya Ustadz supaya antum mengingat kembali materi yang kemarin ya, menguatkan materi kemarin. Contoh selanjutnya adalah ainama. Ainama artinya apa? Aina ya, ainama, dimanapun. Aina atau ainama ya. Ainama takunu yudrik kumul maut. Ainama takunu yudrik kumul maut. Di mana saja atau dimanapun kamu berada, maka kematian akan mendapatkan kamu. Ini adawatus syarat, ini fiil syarat, ini jawab syarat ya. Dimanapun kamu dimanapun kamu berada, maka kematian akan mendapatkan kamu. Adraka yudriku ya. Selanjutnya ai. Biasanya kan kita suka mendengar ayu qaryatin anta, di kampung manakah kamu, kan seperti itu. Di sini juga sama. Ayu mu'jamin hadza, mujam apa ini kan. Tetapi di sini dia berkondisinya menjadi syarat. Contohnya ayu mu'jamin najidhu fil maktabah nashtarihi. Kamus atau mu'jam apapun atau manapun yang kami temukan atau kami dapatkan di perpustakaan. Ulangi lagi, mu'jam apapun atau manapun yang kami temukan di perpustakaan, nashtarihi, kami akan membelinya ya. Seperti itu. Selanjutnya mahma ya. Mahma di sini artinya adalah apapun. Mahma
Taqul nusaddiqhu. Taqulu nusaddiquhu. Kamu berkata kami membenarkan. Tapi kalau di sini mahma, apapun yang kamu katakan, nusaddiqhu, kami akan mempercayaimu atau akan membenarkanmu. Ya, ini ada wata syarat, ini fi'il syarat, ini jawab syarat, seperti itu. Ya. Jadi itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Sebenarnya Ustadz mau menjelaskan lebih rinci lagi ya, bagaimana kondisi-kondisi tentang syarat ini ya. Baik, mungkin sebagai tambahan lah ya, sebagai bonusnya di sini kita cari kondisi fi'il syarat atau syarat dan jawab syarat. Di sini ada yang pertama adalah keduanya dapat berupa mudhari. Keduanya dapat berupa mudhari. Bisa ya. Contoh, wa in ta'udu, wa in ta'udu na'ud. Jika kalian atau jika kalian pulang atau kembali, niscaya kami akan kembali ya. Ingat-ingat kondisi syarat dan jawab syarat di sini bisa keduanya adalah mudhari. Yang kedua adalah kedua-duanya mudhari, namun arti waktu yang akan datang. Sebagai contoh, maksudnya gini ya, dalam kondisinya dia itu fi'il madi, tetapi maksudnya mudhari ya. Contohnya gini, wa in udtum udna. Madi di sini madinya mabni ya. Maka kata bersyarat dalam tidak memberikan pengaruh apapun ya. Ini syarat tetapi di sini mabni dan mabni. Wa in udtum udana. Selanjutnya adalah yang C. Yang pertama dapat berupa madi dan yang kedua mudhari. Contoh, pertama madi, yang kedua mudhari. Contohnya, man kana yuridu haratsal akhirah nazid lahu fi harthi. Nazid. Nih, artinya barang siapa yang menghendaki, man kana, barang siapa yang mau menginginkan harthal akhirah, keuntungan akhirat, nazid lahu, maka kami akan tambah fi harthi, keuntungan itu baginya. Man kana, man ada waktu syarat, kana di sini adalah syaratnya. Jadi harf akhir nazid lahu inalah jawab syarat. Seperti itu ya. Jadi bisa juga fi'il madi diikuti dengan fi'il mudhari. Contoh yang selanjutnya ya, kondisi yang selanjutnya adalah yang pertama dapat berupa mudhari dan yang kedua majzum. Yang terakhir nih, yang pertama mudhari, yang kedua adalah majzum. Majzum. Contoh, man yakum
lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Man adalah syarat yakum, ya, fi'il syarat iman wa tisaban ghufira. Nah, ini ya dijazmkan. Ini juga dijazmkan. Kalau ini fi'il madhi ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi man yakum. Kalau di sini dengan fi'il madhi, ya, seperti itu, maka akan diampuni bagi dia itu mata taqaddama min dzanbihi. Ya, kalau dari artinya kita ketahui ini adalah fi'il syarat atau syarat, ini adalah jawab syarat, ini adalah adatus syarat. Man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berdiri mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala ghufira lahu, maka dia akan diampuni ma taqaddama, dosa-dosa ma taqaddama, apa yang telah di masa lalu, ya, telah terjadi di masa lalu min dzanbihi, dari dosa-dosanya, maka dosa-dosa yang lalunya akan diampuni, seperti itu. Seperti itu, ya, yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, salah ucap, karena semua kesalahan itu dari saya sendiri dan kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.